Ya saya buat sendiri bangga karena saya suatu di dunia ini sangat berkembang sudah memberikan ciri khasnya yang saya pelajari ciri khas orang lain yang diberikan oleh saya ditambah sekarang ini dikembang-kembang sudah menjadi satu bentuk pakaian yang sangat menarik. Kalau asal-asalnya ini sederhana aja saya betul pertama dari kayu kan perkembangan dia kasih kira-kira di situ dan setelah ini kemudian juga kita memberikan aturan kemudiannya tetap cuma menjadi Surabaya. Kayaknya pengen tanya seni yang teratur di bentuk kayak ini. Jadi kalau lihat sudah berarti ini orang lewatnya itu. Orang lewatnya ya dari dalam bentuk seni kayaknya ini zaman sekarang ini ya kita melihat ini menunjukkan sebuah daya tarik bagi orang lain untuk di dalam suatu keindahan. Karena yang kita pentingkan sekarang ini di dalam menampilkan seni budaya Korea ini itu kalau dia tak kelihatan bagus berarti hati kita juga senang. Itu kalau kita memikirkan masalah Korea ini. Tapi masalah kehidupan tadi tetap kita tampilkan sebagai identitas zaman dulu ke zaman kita ini meskipun itu tidak seperti dulu lagi makna dan aturannya sepertinya simbol-simbol binatang. Kalau dulu itu simbol binatang harimau dengan burung gagak itu dengan manusia bisa ditempatkan dulu hanya orang bangsawan yang seperti itu. Di situ nah, zaman sekarang ini karena kita hanya sebagai keindahan dari kalau kita memang menyadari bahwa kita dari pakaian dan bisa juga untuk melihat kepada itu saja contoh jalannya kita mau pakai pakaian polisi kan tidak apa juga kita mau belikan betul tapi kita sendiri yang tahu pakai polisi gitu. Dan itu juga dengan yang ada juga orang banyak sekarang ini saya tidak berani pakai karena saya punya keturunan betul tapi sekarang saya terus berhak dipakai di tebaknya menggunakan tidak mesti yang kita tarik kepada saudara-saudara kita yang berada atau supaya orang lain ini bilang oh bagus cuma kelihatan pakaian tersebut. Jadi dulunya motifnya pakaian adat Indus. Sebenarnya itu dulunya itu oke gitu. Tapi dengan sendirinya perubahan memang sekarang sudah banyak. Tapi motifnya tetap sama Pak. Ya. Motifnya karena itu ciri khas yang ciri khas juga. Nah kalau itu bangsawan dulu biasanya motifnya itu dari gendang dari manusia. Itu dasarnya. Ya. Ini dasarnya baru dia lengkapi dengan bukti. Kalau bukti melambangkan hubungan memang kalau masyarakat aja yang buat kalau itu ya orang akan tahu bahwa ini kata besar. Kalau bentuknya beda. Kalau pasang ukiran tadi itu disesuaikan dengan lingkup bentuknya. Kita yang perempuan kan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ini kalau dia sayang itu kalau dia tempi pakai jawat kan jawat itu beda-bedanya. Jadi di pasang ukiran di ruang-ruang yang bisa dan perempuan itu luas kan ruangannya. Nah dia bisa pasang juga motif-motif kulitnya bisa juga kalau aman kalau bentuk modelnya tidak. Itu kalau kelengkapannya seorang laki-laki yang bagi itu pertama belum kode
Baru kedua pakaian namanya sunung. Ini kita lihat sunung yang dia itu. Kayak masih. Ya, oke, dan itu Indonesia ini satu contoh. Wah, ini kalau kita pakai ini itu dengan itu dengan coba ada lagi selangan ya, ada kalung, Iya, ada kalungnya. ada mandau, wah, ada perisai. Itu perlengkapan seorang pemuda. Oh, Nah, kalau kita hanya pakai aja pakai rupi, itu hanya sepotong-potong dan lengkap. Jadi asli pakaian itu cara yang pakai itu alat yang ada semua dipakai. Nah kalau perempuan dia harus pakai pakaian ini semua seperti kayak tadi. Ada topi, itu topinya juga macam-macam. Ada yang dari biru. Dan kalau dia tari tunggal dia pakai berubah juga. Jadi tidak sembarang. Ini tergantung grup buat kalau remaja pakai ini bisa. Jadi di dalam anak itu seragam, jadi dia tergantung. Tapi dia apa yang dia bisa. Itu banyak kan jenis pakaian atau di pemuda ini biasa pakai sebuah pakaian ya kalau penyambutan itu kita pakai jadi pakai tawasi tawar aja apa itu orang ya kalau nanti ya perlengkapan sebagai seorang laki-laki untuk berperang zaman dulu berperang Milan kita hanya pakai itu antara besar ya. Nanti izin dulu sama Kalau seandainya buka acara curang kalung gitu, sambut pejabat tuh pakai itu sudah udah lain ada ya. Pada satu aja kita pakai, kalau lain nggak bisa pakai. Jadi kalau acara adat seluruh kampung ini sudah pakai pakaian adat. Jadi ada detil semua untuk garis-garis remaja juga mereka ada seragam juga mereka pakai sesuai dengan jadi itulah dilihat dari segi keindahan kenyang ini dari dia bentuk kelihatan sernil dari warnanya. Jadi kalau lihat itu ya itulah saya bilang dengan kota ini proposal. Kalau Bapak lihat baik acara debat ini silakan bantu. Jadi kita nggak usah mengajukan ya nggak boleh. Biarkan mereka melihat ya bagus ini karena ini kegiatan budaya ini adalah obat sebenarnya. Obat persatukan kita, membuat kita semangat. Kalau kita tidak mengumpulkan, beda dengan orang yang tidak ada kegiatan. Kemudian di ilmu orang tua kami dulu, karena mereka suka ada kegiatan begini, persatuannya beda dengan kampung yang tidak mau orang sebenarnya. Jadi saya boleh katakan sumber persatuan itu ilmu yang dimiliki oleh itu dari kegiatan-kegiatan budaya kesenian itu jangan ada pendidikan mereka, tetapi kesatuannya sangat tinggi. ya bisa mereka kecil kalau mendirikan pohon besar itu kan Bagus kan, saya ikut ibu statementnya Pak. Jadi budaya ini adalah obat. iya Obat yang bersatukan, obat memanggil juga semua supaya mengenal inilah budaya kita. Karena kita tidak harus mengajukan proposal, biarkan
para penonton melihat dan jika ini yang terbaik mau berbangkit untuk dikembangkan, baik dikembangkan secara finansial maupun pengembangan budaya-budaya ini kita layak lebih baik. Itulah saya bilang dengan pemerintah ini. Kami ini tidak memaksa, budaya ini tidak memaksa. Semuanya dari hati kita. Orang tua kami dulu tidak pernah pakai biaya, tetapi mereka itu perkompokannya luar biasa. Tidak pernah dipanggil lagi. Tapi kalau sudah kegiatan buat begini, ada semua. Semua Mereka juga sendiri bikin pakaian. Sebenarnya di Pampang itu nggak pernah disuruh biaya itu. Karena dia senang buat semua. Kami satukan dalam satu acara. Nah ini yang saya bilang obat ini tadi. Kalau ini bisa rasanya mengubah yang masalah betul. Ini yang membangun kita. Saya lihat di budaya ini juga salah satu kesempatan kita silaturahmi. Pernah dengan ini kita memang yang kegiatan harian, bukan juga kita memaksa orang datang. Dengan sendiri orang datang dari mana-mana. betul Pak. Saya dengar perkenalan di sana kan ada yang dari sana. Tapi lah inilah dia tariknya. Kalau nggak bisa, mana orang bisa datang gitu. Karena memang desa Pampang ini termasuk ikon budaya, Pak. Jadi ikon budaya kalau berarti kita bangga juga. Oleh karena itu kita mahasiswa bagaimana membuat ini menjadi aset lokal yang sangat berharga, meskipun ini aset lokal, tapi ini adalah obat untuk nasional dan internasional. Iya, kayaknya itu salah satu kekuatan kita bilang dengan angkian wajar bapak sih. Jadi ini sekaligus menjadi tanggung jawab kalian ini. Karena budaya yang ada di Indonesia itu kan Indonesia. Cuma beda-beda kan kita. Cuma kalau bisa memanfaatkan budaya ini itu tinggalnya kita. Ya apalagi satunya contoh Dayak ini ya. Jangan pikirnya Dayak ini harta kita gitu kan. Harta bersama. Nah, itulah saya lihat ini mendukung karena saya tunggu orang tua ada sekolah. Tapi dari dulu penelitian bapak suruh lihat sumber-sumber ilmu dari seni-seni tadi. Jadi saya bedakan dengan kampung-kampung kami. Ada kampungnya tidak suka itu kegiatan seandainya waktu kami sana. Setiap tugas dibawa ke kecamatan lomba-lomba. Ada juga kampung yang malas kan. Nah, bandingkan dengan orang yang rajin itu beda. Agak susah pikir yang lain itu pembangunannya agak susah, tapi yang ini gampang apabila pimpinannya suruh orang sudah kompak. Kalau pemimpin yang masyarakat yang mana pemimpinnya bicara dan mau